Nelayan tewas usai panen rumput laut di Kabupaten Pindrang. Resahkan warga, TNI Gadungan ditangkap oleh polisi. Seorang kakek mengancam dan mencabuli anak disabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar Anda pemirsa? Hari ini semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 10 Agustus 2023, selama 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Tisna Aulia dalam program acara Razia. Pemirsa, kita awali razia edisi hari ini dengan informasi seorang nelayan tewas tenggelam usai memanen rumput laut di Kabupaten Pindrang. Korban ditemukan tewas setelah dilakukan pencarian selama 3 hari oleh tim SAR gabungan bersama dengan warga. Korban Lapadang, 53 tahun, seorang nelayan ditemukan dengan kondisi meninggal dunia oleh tim SAR gabungan di Kabupaten Pindrang Senin pagi. Selama 3 hari pencarian, jasad korban ditemukan tim SAR berjarak 5 meter dari lokasi hilangnya korban dengan kondisi mengambang dan tersangkut di tali rumput laut. Korban sebelumnya dinyatakan hilang pada hari Sabtu lalu saat memanen rumput laut di sekitaran pesisir pantai. Korban diduga tenggelam setelah perahunya terbalik saat memanen rumput laut dalam kondisi angin cukup kencang dan gelombang laut tinggi. Tim SAR gabungan selanjutnya membawa jasad korban ke rumah duka untuk disemayamkan pihak keluarga. Kronologi kejadian bahwa korban tersebut melakukan pengumpulan rumput laut di perairan Karaballo. Kronologi kejadiannya itu bahwa korban setelah melakukan pengumpulan rumput laut itu, perahunya terbalik sehingga korban mengalami insiden. Dari Kabupaten Pindrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, bayi perempuan yang masih hidup ditemukan di halte angkutan umum oleh warga yang melintas dari arah Makassar. Bayi yang masih merah diperkirakan berusia 4 hari sengaja ditinggalkan oleh orang tuanya. Bayi perempuan yang ditemukan di halte mobil angkutan umum kini dirawat di rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dan hingga hari ini masih dilakukan perawatan di ruang bayi RSUD Batara Siang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, bayi yang diperkirakan 4 hari ini ditemukan oleh 2 orang perempuan pengendara motor yang sedang melintas dari arah Makassar. Namun, karena kelelahan, mereka mampir dan beristirahat sejenak di halte angkutan umum Kalibone, tepatnya di Jalan Poros Makassar, Parepare. Salah satu dari 2 perempuan pengendara motor bernama Nur Santi ini merupakan warga Kecamatan Barang yang menemukan pertama kali bayi tersebut. Saat keduanya dari arah Makassar dan ingin beristirahat di halte tersebut, tiba-tiba mendengarkan tangisan bayi dari dalam tas yang tergeletak di bagian kursi halte. Bayi perempuan ini ditemukan dalam kondisi hidup yang terbungkus tas kain berwarna hitam dan selimut putih tersebut, lengkap dengan susu, tisu basah dan pakaian, serta gelang yang dikenakan bayi dan beberapa surat yang ditinggalkan orang tua bayi. Dari surat yang ditinggalkan bersama dengan bayi tersebut, orang tua sengaja menyimpan bayinya agar ditemukan oleh orang lain untuk merawatnya karena faktor ekonomi. Bayi ini diberi nama Shiren Fiona berdasarkan dari catatan surat yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Pas kita dengar suara, langsung lari ke... Iya, saya lari ambil motor, baru saya pergi. Baru saya telepon sama aku, bilang sama aku balik lagi. Balik lagi ke situ masih ada itu tas, jadi saya hubungi terus di sini di Pangkep. Bayi ditemukan di daerah mana, Bu? Di Kalibone. Kalibone. Halte. Depan SMP. Depan SMP di. Pas di halte itu. Iya, pas di halte. Kalau kondisi ditemukannya bayi itu Pak, seperti apa? Kondisinya itu lengkap, ada bajunya, selimutnya,
ada susunya juga ada, hanya dopnya kasih yang tidak ada. Terus ada beberapa tulisan kertas semacam pesan dari yang menyimpan ini bayi. Kepolisian berusaha menyelidiki kasus bayi tersebut yang disimpan di halte angkutan umum di Jalan Poros Makassar, Parepare. Saat ini polisi juga menduga bayi tersebut dari hasil hubungan gelap. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Seorang preman yang mangkal di tempat pelelangan ikan di Pautere, Kota Makassar ditangkap oleh polisi. Penangkapan dilakukan setelah pelaku menebas jari korban hingga putus akibat tidak diberi ikan. Preman bernama Tasrih, 30 tahun, warga Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talok, Kota Makassar ini diamankan aparat kepolisian Polres Pelabuhan Makassar. Preman yang kerap beroperasi atau mangkal di tempat pelelangan ikan Pautere, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini ditangkap setelah melakukan tindak pidana penganiayaan hingga korban mengalami luka berat dengan jari tangan putus. Peristiwa itu bermula saat pelaku hendak meminta ikan terhadap korban yang berprofesi sebagai nelayan buruh kapal, namun tidak digubris. Akhirnya setelah terjadi cekcok, pelaku lalu melakukan penebasan terhadap jari korban. Menurut Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Yudi Frianto, pelaku disebut kerap beraksi saat kapal nelayan sandar di tempat pelelangan ikan Pautere, Kota Makassar. Kini korban bernama Ikrah Mula, 29 tahun, warga Jalan Indah, Kelurahan Kaluku Badoa, Kecamatan Talo Makassar, sementara menjalani perawatan medis akibat luka yang dideritanya di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut, Jalan Amari, Kota Makassar. Tanpa berpikir panjang, dan dia mengatakan bahwasannya ini area dia dan harus ada upeti yang harus diberikan, sehingga dia melakukan penganiayaan terhadap Ikrah. Barang bukti yang disita yaitu 1 bilah parang, ya, pasal yang bersangkakan yaitu pasal 351 ayat 2. Sementara pelaku dijerat pasal 351 ayat 1 dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang pencuri gabah babak belur dihajar oleh massa. Kejadian terjadi di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Warga yang tersulut emosi langsung menghajar pelaku. Inilah video viral saat seorang warga yang babak belur setelah dihajar massa terjadi di Kelurahan Rijang Pitu, Kecamatan Baritengai, Kabupaten Sidrap, Jumat dini hari pada 4 Agustus 2023. Dalam video ini, puluhan warga yang tersulut emosi langsung menghajar LN Lanawang, 31 tahun, setelah kepergok melakukan pencurian sekarung gabah yang disimpan di depan rumah warga. Pelaku yang kepergok warga sempat kabur dengan gabah curiannya menggunakan sepeda motor, namun berhasil ditangkap oleh warga. Warga yang kesal karena kerap kehilangan gabah langsung menghajar pelaku hingga membuatnya babak belur. Sepeda motor pelaku juga rusak setelah sempat menjadi sasaran warga yang emosi. Beruntung aparat kelurahan bersama dengan petugas kepolisian sigap menenangkan warga dan mengevakuasi pelaku bersama sepeda motor serta barang bukti sekarung gabah ke kantor polisi. Masalah pencurian gabah yang terjadi di wilayah Tanete, selanjutnya pencuri tersebut ditangkap di wilayah kami, Kelurahan Rejapitu, dan pencuri gabah tersebut sekarang sudah diamankan di Mapolres. Yang sempat diamankan yaitu 1 karung gabah dengan 1 motor taksi yang dipakai untuk mengangkut. Video pelaku yang babak belur di masa ini pun menjadi viral setelah ramai dibagikan di sosial media. Pelaku dan barang bukti saat ini telah diamankan di Mapolres Sidrap untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Sidrap, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.
Usai jeda, razia akan kembali hadir dengan informasi resahkan warga. TNI Gadungan ditangkap oleh polisi. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Razia. Pemirsa, kerap berulah dan meresahkan warga. Seorang prajurit TNI Gadungan diringkus oleh polisi. Pelaku tertangkap setelah sebelumnya 4 tahun lamanya mengaku sebagai anggota TNI berpangkat Serka. Aparat gabungan kepolisian bersama dengan anggota Koramil Kecamatan Tamalate menangkap dan langsung membawa pria bernama Stanley, 41 tahun, yang diketahui merupakan anggota TNI Gadungan yang kerap membuat resah masyarakat ke Polsek Rapocini, Kota Makassar. Pelaku dibekuk setelah sebelumnya pria yang berprofesi sebagai petugas kebersihan itu mengaku sebagai anggota TNI berpangkat Serka terlibat keributan dan perselisihan dengan warga di Jalan Rapocini Raya. Polisi bersama anggota TNI yang menerima laporan langsung mengamankan pelaku. Berdasarkan hasil interogasi polisi, pelaku diidentifikasi hanyalah mengaku sebagai anggota TNI. Selain menangkap pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti berupa seragam TNI berpangkat Serka yang terbalik dalam penempatan logo serta pangkatnya. Kasubdit 2 Jatanras Polrestabes Makassar Ibda Nasrullah yang dikonfirmasi pada Sabtu dini hari menyebut pelaku telah membohongi warga di sekitar rumahnya dan mengaku sebagai anggota TNI sejak tahun 2019. Yang bersangkutan berselisih paham dengan masyarakat, kemudian datang melapor ke polsek setempat, kemudian di polsek mengaku sebagai oknum anggota TNI. Dari situ kami berkoordinasi dengan Koramil setempat dan dilakukan pendalaman. Setelah diidentifikasi ternyata bukan seorang anggota TNI, melainkan sebagai petugas kebersihan yang bertugas di wilayah Kecamatan Rapocini. Untuk proses lebih lanjut, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan dan mendalami kasus terkait oknum TNI Gadungan ini. Pihak Polsek Rapocini juga menghimbau kepada warga yang merasa pernah dirugikan oleh pelaku oknum TNI Gadungan ini untuk segera melapor. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Seorang polisi Gadungan di Kabupaten Goa ditembak polisi karena diduga berusaha melawan petugas saat dilakukan pengembangan. Pelaku ditangkap polisi setelah merampas sejumlah handphone dan 6 unit motor di 6 TKP yang berbeda. Robi, 35 tahun, seorang oknum polisi Gadungan ini hanya bisa dibawa menggunakan kursi roda usai kakinya ditembak petugas. Tersangka yang merupakan residivis pencuri motor terpaksa dilumpuhkan di bagian kakinya karena diduga melawan petugas saat melakukan pengembangan. Saat melancarkan aksinya, tersangka menyasar anak di bawah umur yang sedang nongkrong di pinggir jalan. Tersangka kemudian mengaku sebagai anggota polisi dengan memperlihatkan senjata jenis pistol korek api dan meminta korban untuk mengantarnya ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, tersangka menurunkan korban dan langsung membawa kabur handphone serta sepeda motor korban. Dari tangan tersangka, polisi menyita 9 buah handphone serta 4 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan. Polisi juga menyita sepucuk senjata jenis pistol korek api yang digunakan untuk mengancam korbannya sebagai barang bukti. Menurut petugas, penangkapan terhadap oknum polisi Gadungan dilakukan pada Kamis 3 Agustus 2023 karena warga resah dengan maraknya aksi perampasan sepeda motor yang pelakunya mengaku sebagai anggota Polri. Ya, menggunakan pakaian preman yang mengaku sebagai anggota Polri. Ya, jadi pelaku ini ngaku sebagai anggota Polri, melihat sasaran anak-anak atau anak muda yang sedang nongkrong, kemudian menanyakan, pura-pura menanyakan STNK ataupun identitasnya, kemudian meminta paksa handphonenya dan barangnya, akhirnya dirampas dan akhirnya menjadi korban penipuan atau korban pencurian yang pemberatan. Ya, dilakukan sudah 6 kali di wilayah Polres Goa. Ya, ada 2 di Polsek Bajeng, ada di Polsek Barombong, dan
Botonompo, kemudian 2 di Polres Goa. Jadi 6 TKP. Polisi hingga kini masih melakukan pengembangan terhadap pelaku lain termasuk mengejar penadah barang hasil kejahatan tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Bukma Aidius, MNC Media melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasca penangkapan 2 anggota DPRD Sinjai terkait kasus narkoba, Badan Kehormatan DPRD Sinjai dan Ketua Golkar Sinjai angkat bicara. Mereka menunggu perkembangan pemeriksaan kedua anggota DPRD Sinjai tersebut. Kasus narkoba yang melibatkan 2 anggota DPRD Sinjai berinisial KT dan MW mendapatkan reaksi dari Ketua Badan Kehormatan DPRD Sinjai Muhammad Dahlan. Ketua Badan Kehormatan DPRD Sinjai Muhammad Dahlan mengaku terus memantau perkembangan kasus tersebut. Pihaknya menunggu sikap partai dari kedua legislator tersebut, yaitu dari Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar. Selain itu, pihaknya juga terus memantau perkembangan hukum keduanya, karena masih diamankan di Mapolda Sulsel. Apakah keduanya sudah resmi tersangka atau masih menjadi saksi? Karena keduanya diamankan saat salah seorang warga bernama Agung diamankan oleh tim khusus narkoba Polda Sulsel. Agung pun mengatakan jika narkoba yang dibawanya tersebut adalah pesanan anggota dewan berinisial KT. Polisi pun kemudian menciduk KT, namun setelah diinterogasi, KT menyebut rekannya MW untuk dipakai bersama barang haram tersebut. Sementara ditangani oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Dir Narkoba Polda Sulawesi Selatan. Tentu kasusnya ini masih berjalan. Kita tunggu hasilnya, apa hasil pemeriksaan dari Polda. Tentu setelah itu ada keputusan dari partai apakah yang bersangkutan diberhentikan di partainya atau ada wacana untuk DPAW. Dengan BK sendiri itu masih koordinasi? Masih. Sementara itu, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Sinjai, Andi Kartini Otong, mengaku kaget atas penangkapan tersebut. Bahkan pihaknya akan memantau perkembangan dan kalau mereka bersalah tentu partai akan memberikan sanksi. Andi Kartini bahkan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir jika anggotanya terlibat. Tentu tidak hanya pemecatan, akan tetapi juga akan dilakukan pergantian antar waktu sebagai anggota DPRD Sinjai. Kalau anggota DPR terbukti terlibat dengan narkoba, ya yang jelas tidak ada tolerir untuk narkoba. Berarti ancamannya akan diganti PAW. Sekarang Bu, sudah ada kabar dari pihak kepolisian? Belum ada. Belum ada. Berarti masih dalam proses? Ya, masih dalam proses APH. Dari Kabupaten Sinjai, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali hadir dengan informasi seorang kakek mengancam dan cabuli anak disabilitas. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Razia. Pemirsa, aparat kepolisian mengamankan sebuah rumah yang nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Pasalnya, rumah tersebut tempat tinggal kakek pelaku pencabulan anak disabilitas. Beruntung polisi berhasil menghentikan dan mengamankan pelaku. Aparat kepolisian dari tim Jatanras Polrestabes Makassar dan Polsek Panakukang membubarkan kerumunan massa yang tersulut emosi di Jalan Abdullah Daisirua, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Setelah warga mendapatkan informasi adanya kasus pencabulan, petugas pun langsung berusaha menenangkan para warga dan berhasil menghentikan aksi massa tersebut. Petugas pun langsung bergerak cepat mengejar pelaku yang diketahui bernama Mansyur berusia 70 tahun yang berprofesi sebagai penjaga salah satu perumahan.
Petugas pun membekuk pelaku di rumah kerabatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan dan langsung mengamankan pelaku. Selain itu, petugas juga mengamankan sebilah parang yang digunakan untuk mengancam korbannya. Selanjutnya, pelaku dibawa ke Polrestabes Makassar untuk melanjutkan proses hukum lebih lanjut. Dari interogasi awal, diketahui korban merupakan penyandang disabilitas dan telah mengalami pelecehan oleh kakek ini sebanyak 3 kali. Dan setelah kita periksa beberapa saksi-saksi yang ada, tanggal 4 Agustus kita lakukan penangkapan terhadap seorang pelaku inisial M yang merupakan salah satu daripada security perumahan. Ternyata kita dapatkan bukti bahwa telah terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku inisial M terhadap seorang perempuan inisial Bunga yang dilakukan pada bulan Maret 2023. Dan dari hasil pemeriksaan telah dilakukan kekerasan seksual selama 3 kali. Dan pada saat terjadinya tersebut, korban diancam dengan menggunakan senjata tajam. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Dua pemuda bertato diamuk warga usai menjamret tas milik salah seorang wanita saat melintas di Jalan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Kedua pelaku yang merupakan residivis dalam kasus pencurian ini beraksi menggunakan sepeda motor dan senjata tajam. Inilah video amatir warga yang viral di media sosial yang merekam dua pelaku jambret diamuk massa di Jalan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang tiba di lokasi usai menerima laporan langsung mengevakuasi kedua pelaku dari amuk warga menuju ke mobil patroli untuk selanjutnya dibawa ke Mapolsek Biringkanaya. Dari pemeriksaan polisi, kedua pelaku jambret ini masing-masing berinisial ZA dan SH. Keduanya diketahui merupakan residivis dalam kasus pencurian. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku ini awalnya berkeliling sambil mengamati para pengendara di jalan raya. Saat melihat seorang perempuan membawa tas, pelaku langsung membantu korban. Saat lengah, pelaku kemudian merampas tas korban yang di dalamnya berisi ponsel dan uang tunai. Bahkan para pelaku juga mengeluarkan senjata tajam untuk mengancam korban agar tidak melawan. Saat pelaku kabur, korban berusaha mengejar pelaku hingga akhirnya terlibat saling kejar-kejaran antara korban dan pelaku di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan hingga ke Jalan Sudiang Raya. Pelarian pelaku terhenti setelah motor yang dikendarainya menabrak kendaraan lain. Korban yang kemudian berteriak membuat pelaku akhirnya dimasa oleh warga. Selain menangkap kedua pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti berupa senjata tajam, berupa pisau dapur dan badut, serta tas korban yang berisi handphone dan uang tunai. Pelaku itu berboncengan dua dengan menggunakan sepeda motor, berkeliling untuk mengamati calon korbannya dengan sepeda motor. Kemudian pada saat melintas di seputaran Jalan Perintis Kemerdekaan dekat Unhas, melihat calon korbannya, kemudian pelaku mengikuti calon korbannya itu yang pada saat itu juga mengendarai sepeda motor. Akibat perbuatannya, kedua pelaku disangkakan pasal 365 tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Kedua pelaku saat ini ditahan di Mapolsek Biringkanaya untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Aksi pencurian handphone yang tersimpan di dashboard motor terekam kamera CCTV di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang melintas di jalan tiba-tiba memutar balik kendaraan sepeda motornya, lalu menggasak handphone korban yang ditinggal pemiliknya masuk ke rumah makan. Dari rekaman CCTV, pelaku awalnya melintas di Jalan Muhammad Yamin dari arah Jalan Abu Bakar Lambogo, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Namun pelaku tiba-tiba menghentikan kendaraan sepeda motornya, lalu memutar balik menghampiri sepeda motor korban yang terparkir di depan rumah makan. Melihat situasi di sekitar aman, pelaku lalu menggasak handphone korban yang disimpan di dashboard sepeda motor, lalu kabur menuju Jalan Abu Bakar Lambogo. Pemilik rumah makan mengatakan korban datang untuk makan, namun lupa mengambil handphone yang disimpan di dashboard sepeda motornya.
Korban bernama Aras Rashid disebut baru menyadari kehilangan handphone setelah selesai makan. Penting HP satu buah HP. Dia datang untuk makan atau bagaimana, Pak? Dia datang untuk makan sih. Dia lupa HP-nya. Iya, dia lupa HP-nya di depan di motornya. Itu yang ambil siapa itu, Pak? Nggak kurang tahu juga. Nah, orang naik motor. Meski telah mengambil barang bukti CCTV rumah makan, hingga saat ini korban belum melaporkan kejadian tersebut di kantor kepolisian terdekat Polsek Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pasangan suami istri di Kota Makassar ditangkap aparat kepolisian unit Jatanras Polrestabes Makassar. Berdasarkan keterangan, pasangan suami istri tersebut diketahui melakukan pembobolan sebuah kamar kos disertai dengan pencurian 2 handphone milik seorang dokter. Penangkapan tersebut setelah awalnya unit Jatanras Polrestabes Makassar membekuk wanita bernama Marini berusia 25 tahun di Raja Wali Lorong 13B, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Selasa dini hari. Pelaku diketahui menguasai sebuah handphone yang diberikan oleh suaminya dari hasil mencuri pada tanggal 24 Juli 2023. Usai penangkapan tersebut, polisi kemudian bergerak cepat dan kemudian menangkap suami wanita yang diketahui bernama Sudirman berusia 25 tahun. Pelaku yang diketahui bertugas sebagai eksekutor pencurian ini dibekuk tidak jauh dari lokasi awal saat istrinya ditangkap. Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterima oleh pihak kepolisian, pelaku diketahui membobol kamar kos milik seorang dokter yang tengah tertidur. Pelaku yang masuk melalui jendela kamar korban kemudian menyatroni kamar dan membawa kabur 2 handphone. Akibat kerjasama melancarkan aksi pencurian, kedua pelaku akan terancam pasal berbeda, yaitu eksekutor pencurian dikenakan pasal terkait pencurian, sedangkan untuk istrinya dikenakan pasal terkait dengan kasus penadahan barang curian. Di malam hari dia memanjat di rumah tetangga, kemudian masuk ke rumah korban. Di kos ya? Di kos, iya, di kamar kos korban. Itu yang diambil apa itu? Yang diambil itu 2 handphone, yaitu satu Samsung Flip 3, kemudian yang satunya lagi S20. Dari hasil interogasinya kan ini, apa peranannya mereka? Dari hasil interogasi, peranannya suami sebagai eksekutor dan istrinya adalah yang menguasai barang bukti atau memakai barang bukti tersebut. Ini dilakukan sudah berapa kali, Komandan? Masih kita dalami untuk TKP-TKP yang lain. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pasangan suami istri sebagai pelaku yang terlibat dalam pembobolan serta pencurian 2 handphone di dalam kamar yang disewa oleh seorang dokter bersama barang bukti handphone telah diserahkan ke Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Makassar, Syarul Adiaksa, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Razia edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Akito pada selamat.